yang sama-sama kita muliakan, para habaib dimanapun berada, para anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Alwi Al-Jufri, dan juga para guru-guru agama, alim ulama, wabil khusus guru kita bersama, Guru Abdul Hadi, Ustadz Utsman, Guru Fitri Faukan Nur, Guru Muhammad, Guru Abror, dan guru-guru yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga orang tua kita, Abah Haji Gufron, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali hadir rutinan bacaan qasidah burdah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapat nafrah dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita ke pembahasan kita, ke kitab kita. Minggu lalu kita sudah membahas tentang syurutul takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram. Ya, kita sudah agak panjang lebar kemarin membahas, ada 14, ada 16. Nah, sekarang kita sambung lagi adalah syurutul Fatihah. Syarat-syaratnya Fatihah. Al-makna anna syurut allati tusyratu li sihhatil Fatihah al-musalli allati hiya ruknur rabi' min arkanis shalah asyaratun idza akhalla bi wahidin minha lam tasihha fatihatuhu. Jadi di sini kita membahas tentang syarat-syaratnya Fatihah. Jadi Fatihah ini di sini syaratnya yang disebutkan itu syarat ketika di dalam sholat. Ya, jadi kalau dalam sholat ini semuanya harus terpenuhi, harus lengkap 10 syarat itu. Jadi kalau seandainya ada orang sholat, kemudian dia baca Fatihah. Nah, ketika baca Fatihah, dari diantara 10 syarat itu ada yang hilang, satu aja, nggak usah dua, satu aja yang hilang, maka Fatihahnya tidak sah. Otomatis kalau Fatihahnya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Wa baqiya min syurutiha ithnani lam yadhkuruhuma al-muallif. Jadi di kitab Safinah ini disebutkan 10, tapi dalam syarahnya Safinah ini dikarang Syekh Salim bin Abdullah bin Umar. Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad Al-Hadrami kalau nggak salah. Syekh Salim bin Abdullah Safinah. Kemudian disyarahkan oleh Habib Ahmad bin Umar Syatiri. Jadi sekarang oleh Syekh Salim bin Abdullah disyarahkan sama Habib Ahmad bin Umar Syatiri. Kalau di matanya disebutkan 10, kalau di syarahnya disebutkan 12. Jadi kata Habib Ahmad bin Umar Syatiri, tambahannya di antara 2 itu tadi, ya, di antara 10 tadi ada 2 tambahannya yang tidak disebutkan sama muallif. Yang pertama, di sini langsung yang tidak disebutkan ya. Kaunuha bil Arabiyyah. Jadi Fatihah itu harus dengan bahasa Arab. Jadi tidak boleh jadi tidak boleh baca Fatihah itu pakai bahasa Indonesia. Artinya Fatihah ini kalau ada orang nggak mampu tidak boleh diterjemahkan. Kalau kemarin takbiratul ihram itu kan boleh. Takbiratul ihram itu boleh diterjemahkan. Ya Allah Maha Besar atau Allah pakai bahasa apapun. Yang penting artinya sama. Yang penting ada artinya Allah Maha Besar seperti itu. Tapi kalau Fatihah nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Atau seandainya ada orang tidak mampu baca Fatihah, diganti ayat-ayat yang lain. Saya tidak bisa baca Fatihah huruf. Saya bisanya baca surah atau ayat lain, amanah Rasul misalnya. Boleh diganti. Nah, meskipun diganti dengan ayat lain, Fatihah tidak bisa diganti ayat lain. Nah, ayat lain ini dia terjemahkan, tetap nggak boleh hukumnya. Karena apa? Karena Fatihah ini hukumnya kalamullah. Ya.
kalamnya Allah. Ini kalau diterjemahkan kalam Allah, bukan kalam Allah lagi sudah. Bukan Al-Qur'an lagi dia. Ya. Fatihah kita terjemahkan. Nah, terjemahannya ini bukan kalam Allah. Meskipun artinya sama. Artinya dari bahasa Arab itu plek seperti itu. Makanya sebagian pendapat itu mengatakan kalau tafsir itu kan terjemahan ya, atau ada Al-Qur'an yang ada bahasa Arabnya atau tafsir lah. Nah, tafsir itu kalau lebih banyak tafsirnya boleh dipegang tanpa wudu. Ada pendapat mengatakan seperti itu, tapi lebih baik tetap pakai dalam keadaan wudu memegangnya. Tapi sebagian pendapat boleh karena lebih banyak tafsirnya. Jadi kalau banyak tafsirnya boleh dipegang tanpa wudu seperti itu. Jadi tidak boleh diterjemahkan. Ayat-ayat dalam sholat itu tidak boleh diterjemahkan. Boleh diganti dengan yang lain. Ayat lain boleh. Saya tidak bisa juga ayat yang lain. Zikir boleh seperti itu. Kemarin kita sudah bahas tentang itu. Kalau nggak bisa baca Fatihah, apa digantikan, kita sudah bahas dalam permasalahan rukun sholat. Fala yutarjim anha indal ajiz, jadi tidak boleh diterjemahkan. Wala an badaliha in kana Qur'anan. Jadi kalau Quran tidak boleh diterjemahkan. Kalau dalam sholat ya, tapi kalau luar sholat nggak apa-apa untuk belajar seperti itu. Wa yutarjimu anil dzikri wa du'a. Tapi kalau zikir sama doa boleh diterjemahkan. Misalnya dia nggak bisa zikir, terjemahnya bisa, boleh seperti itu. Itu yang pertama, syaratnya yang tidak disebutkan mu'alif. Pertama harus bahasa Arab. Yang kedua, wa'ada musharif. Fayu'iduha idza nawa biha nahwa waliyin la in syarraka. Yang kedua, tidak niat membaca Fatihah itu niat yang lain. Artinya ketika dia membaca Fatihah, niatnya ya untuk baca Fatihah di dalam sholat, membaca Fatihah rukun sholat. Niatnya seperti itu. Tapi kalau seandainya dia niat, di sini disebutkan fayu'iduha idza nawa biha nahwa waliyin. Kalau seandainya dia baca Fatihah itu niatnya kirim Fatihah ke wali. Ini Habib Ahmad bin Umar ini berarti Syekh Salim juga ini orang yang suka membaca Fatihah. Maksudnya kirim Fatihah ke wali, ke orang-orang soleh seperti itu. Bukan termasuk orang yang tidak mengirimkan bacaan kepada orang yang sudah tiada seperti itu. Jadi kalau manhaj kita itu biasanya memang majelis kah atau hal-hal baik kan biasanya diawali dengan bacaan Fatihah. Itu mengikuti jejak para salaf. Itu semua ada sir rahasia di bacaan Fatihah tadi itu. Saya ada baca di kitab Fawaidul Mukhtarah kalau nggak salah. Jadi nanti akan dikumpulkan orang-orang yang suka baca Fatihah seperti kita ini. Di ketika sebelum majelis Al-Fatihah. Semuanya nanti ini di akhirat nanti semuanya akan dikumpulkan. Orang Al-Fatihah. Kita perhatikan yang suka Fatihah ini siapa? Habib Umar, Habib Taufik, Habib Jamal, Habib Segaf Baharun, semua orang-orang soleh, orang-orang hebat semua. Jadi kita nggak usah bacaan Quran itu ngapain bacakan orang yang sudah meninggal, yang sudah mati itu. Nggak bakal sampai itu katanya. Memang bacaan Quran ya. Ini bacaan Quran itu memang tidak sampai. Bacaan Quran kita kepada ahlul mayit tidak sampai. Yang sampai itu pahalanya. Bacaan Qurannya enggak. Yang didapat mereka itu pahalanya. Makanya kalau dalam doa gitu, kalau doa wahbah itu Allahumma ausil wahdi wa balligh wa taqabbal thawaba. Kan doa pahalanya, bukan bacaannya. Kalau bacaannya apa? Maksudnya mereka ya hafal Quran. Pahalanya yang sampai seperti itu. Mereka juga bisa baca Al-Quran, tapi pahalanya yang sampai kepada mereka. Bacaan Quran kita nggak sampai, yang sampai pahalanya. Tapi kalau golongan sebelah itu hatta pahalanya nggak sampai. Jadi pernah, ini sedikit nyimpang ini. Jadi pernah ada cerita. Jadi ada di satu kampung itu ada keluarga bapaknya meninggal. Jadi ada menantu dan anaknya. Nah ini mertuanya atau bapaknya meninggal. Ketika meninggal, ini anaknya ini golongan-golongan sebelah.
Ketika meninggal ditalkin. Talkin. Kemudian Fatihah katanya kata si tukang talkin tadi. Nah, tukang talkin ini dari golongan kita. Membacakan doa gini. Anaknya nyeletuk, "Loh, Pak Kiai, Pak Ustadz, enggak usah dibacakan, enggak sampai itu pahalanya gini." Oh iya, enggak sampai. Enggak sampai itu Pak Ustadz. Saya belajar itu enggak sampai. Belajar di mana? Saya di kuliah katanya. Oh ya sudah, katanya Pak Ustadz itu. Ayo semuanya jamaah kita aminkan semua, ya. Kita doakan mudah-mudahan bapak yang meninggal ini masuk ke dalam neraka. Dosanya tidak diampuni. Itu orang-orang semuanya amin amin. Nah, pemuda ini takut loh. Jangan kayak gitu loh, katanya doa nggak sampai. Jadi biasa aja. Tapi ngajak semua, ayo mudah-mudahan orang ini masuk neraka. Akhirnya diam, orang yang anak tadi diam. Takut juga ya. Kuitan itu akan masuk neraka. Aduh. Kitanya kadang kita ini tidak mau orang tua kita masuk ke dalam neraka. Apalagi Nabi. Bagaimana dengan golongan-golongan yang mengatakan bapaknya Nabi neraka, ibunya Nabi neraka, subhanallah. Jadi itu tadi, baca Fatihah. Syaratnya yang tidak disebutkan tadi bahasa Arab dan kemudian ada mushorif. Tidak niat baca Fatihah ini selain untuk baca Fatihah dalam sholat. Memang tujuannya untuk membaca Fatihah yang wajib seperti itu, bacaan Fatihah yang wajib. Bukan niatnya untuk misalnya ada orang kita lagi sholat, ada yang tahlilan di samping misalnya di masjid ini sholat, ada orang tahlilan di masjid. Al-Fatihah. Pas kebetulan kita baca Fatihah, mau baca Fatihah. Nah kita niatnya Fatihah untuk mengirimkan si wali tadi misalnya. Nah Fatihahnya itu nggak sah, harus diulang. Fatihahnya harus diulang. Tapi kalau seandainya diikutkan, kita memang mau baca Fatihah untuk yang wajib, bacaan wajib kita dalam sholat. Tapi juga dibarengi dengan kirimi wali misalnya, itu nggak apa-apa. La in syarroka, fayu'iduha idza nawa biha nahwa waliyin. La in syarroka. Jadi kalau dibarengkan nggak apa-apa. Tapi kalau semata-mata untuk ngirimi orang Fatihahnya maka tidak boleh. Kemudian at-tartib. Syarat selanjutnya adalah tertib. Nah ini masuk ke nomor 1 kalau di matanya. Al-makna annal awal min syurutil Fatihah tartibuha bi an ya'tiya al-musalli biha 'ala nizamil ma'luf falau qaddama ayah fa in ghayyarul makna aw abtalahu batalat sholatuh in alima wa ta'ammada wa ila fa qira'atuhu faqad. Jadi syarat Fatihah yang pertama yaitu tertib. Maksudnya tertib di sini adalah bacanya itu dari ayat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana yang ada di dalam Quran, dalam mushaf seperti itu, sebagaimana yang kita tahu. Jadi tertib, harus tertib. Ala nidhamil ma'luf, ya, sebagaimana yang ada di mushaf. Kalau qaddama ayah, kalau seandainya ada orang baca Fatihah itu dia dulukan satu ayat daripada ayat lain. Contoh kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim misalnya. Jadi dia bacanya Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan sudah mendahulukan, ya. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i, Bismillah itu salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Jadi Bismillah itu termasuk ayat daripada Fatihah. Tapi kalau mazhabnya Imam Malik, Bismillah ini bukan termasuk ayat. Makanya kalau orang yang pernah kita tonton di Mekah misalnya TV atau yang sudah pernah pergi itu biasanya mereka nggak baca Bismillah. Kalau baca biasanya suaranya dengan suara lirih. Alhamdulillahirabbil alamin, langsung seperti itu. Tapi kalau kita mazhab Imam Syafi'i, baca Bismillah hukumnya wajib. Kalau nggak dibaca maka Fatihahnya nggak sah. Fatihahnya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Jadi gimana tadi kalau seandainya dia mendahulukan satu ayat dari ayat lain? Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Falau qaddama ayah fa in ghayyarul makna aw abtalah. Kalau seandainya dia mendahulukan ayat tadi, ya, merubah makna. Jadi makna artinya itu berubah atau abtalahu. Jadi ada ghayyar
ada taghyir, ada merubah, ada yang membatalkan. Jadi kalau dia mendahulukan satu ayat, mendahulukan ayat lain daripada ayat yang pertama, kemudian maknanya ini berubah, artinya berubah, atau artinya itu tidak ada. Jadi abtol, maknanya yang awalnya kalau berubah itu dari makna A dirubah jadi makna B misalnya. Atau abtol, dari awalnya makna A jadi tidak ada maknanya, tidak ada artinya, seperti itu. Batalat sholatuhu in alima wa ta'amada. Jadi kalau dia sengaja ngerti hukumnya dan sengaja, maka batal langsung sholatnya. Kalau sengaja, aku mau coba-coba, tahu hukumnya tidak boleh. Dan biasanya kayak gitu, mencoba-coba, akhirnya dicoba betulan, maka batal Fatihahnya. Maka batal sholatnya, langsung batal sholatnya, bukan qiraatnya yang batal. Sholatnya batal. Kalau sengaja dan dia tahu hukumnya, maka batal sholatnya. Karena apa? Karena dibuat mainan. Wa illa faqira'atuhu faqat. Tapi kalau seandainya dia nggak tahu hukumnya atau nggak sengaja, maka yang batal cuman bacaan Fatihahnya, bukan sholatnya. Jadi kalau dia sengaja dan tahu hukumnya, sholatnya batal. Tapi kalau Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, kok aku baca itu ya duluan ya, diulang misalnya seperti itu, maka qiraahnya tadi yang batal. Harus dia ketika sadar itu sudah Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kan sadar dia melaksanakan sesuatu yang salah, tapi tanpa disadari dengan kesengajaan, nggak sengaja artinya. Maka bacaannya yang salah, yang bacaannya yang tidak sah, maka dia harus ngulang lagi dari awal, dari Bismillahnya. Wa in lam yughayyirhu wa lam yubtilhu lam yu'tad bima qaddamahu mutlaqan. Wa kadza bima akharahu in qasada inda syuru'ihi fihi takmil ala ma qaddamah. Wa illa bi an qasada al-istinaf kamala alaihi in lam yatul faslun. Jadi gini. Jadi kalau ada orang baca Ar-Rahmanir-Rahim kemudian lanjut Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillah ini kan ayat pertama. Kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim ini niatnya meneruskan bacaan yang tadi, maka qiraahnya batal. Dia ngurang harus dari Bismillah lagi. Harus ngulang gini. Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini menganggap ayat kedua. Nah, maka batal bacaannya. Nah, ketika dia sadar, dia harus ngulang dari Bismillah lagi. Harus baca Bismillah lagi. Seperti itu. Atau ketika dia Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian ingat, loh kok baca ini? Nah, baca Bismillah yang selanjutnya dia sadar untuk isti'naf, untuk mulai dari awal, maka Bismillahnya ini dianggap. Tapi kalau seandainya Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahnya enggak ya? Bismillahnya ini untuk melanjutkan ayat yang sebelumnya, maka dia harus mengulang Bismillah lagi dari awal. Tapi kalau seandainya dia Ar-Rahmanir-Rahim kemudian tahu kalau ini salah, baca Bismillah, maka Bismillah ini kalau dia niat isti'naf atau niat dari awal, maka boleh hukumnya. Kamal alaihi in lam yatul fasl. Kalau pemisahnya enggak panjang. Itu syarat tertib. Kemudian syarat yang selanjutnya wal mualah. Al makna anasani min syurutil Fatihah al mualah baina kalimatiha bi alla yafsila baina syai'in minha wa ma ba'dahu bi fasilin walau dzikran wa in qalla. Jadi syarat Fatihah yang kedua ini dalam sholatnya. Kalau di luar sholat nggak apa-apa. Jadi kalau di luar sholat meskipun hilang salah satu ini nggak apa-apa hukumnya. Tapi kalau dalam sholat syaratnya 10. Kemudian syarat yang kedua mualah. Mualah itu adalah terus menerus. Jadi al-mualah baina kalimat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak boleh diseling-selingi atau disela-selai ucapan apapun, meskipun zikir. Bi alla yafsila baina syai'in minha wa ma ba'dahu bi fasilin. Walau dzikran wa in qalla. Jadi kalau kita
baca Bismillahirrahmanirrahim, diam lama gitu, dipisah, ada pemisah, ada fasil. Maka Fatihahnya batal, bacaannya yang batal. Atau disela-selainya dengan zikir, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, Ar-Rahmanirrahim. Nah, disela-selai dengan zikir. Tidak ada hubungannya ini, maka bacaannya harus diulang. Bacaannya Fatihahnya harus diulang, seperti itu. Jadi nggak boleh dipisah antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dengan sesuatu meskipun itu zikir. Meskipun sedikit, satu kalimat saja, subhanallah atau Allah, seperti itu. Nah, itu nggak boleh. Jadi Fatihahnya harus diulang. Naam, in sunnah fi shalah. Tapi kalau seandainya ketika kita baca Fatihah ini ada sesuatu yang disunnahkan. Kalau kita misalkan Fatihah itu ya, kita kalau jamaah Fatihah itu dibaca ketika makmum dan imam selesai amin, berbarengan amin ya kan, amin. Imam baca ayat, kita baca Fatihah. Nah, kita baca Fatihah. Nah, ketika baca Fatihah ini, ketika lagi sedang baca Fatihah kita, imamnya ini baca ayat yang di dalamnya itu ada anjuran untuk meminta ampun. Kayak misalnya di surah Jumat itu, Sabbihisma rabbikal a'la itu nah. Enggak. Di surah Al-Ghasyiyah. Apa yang terakhir itu? Yang Allahumma inni a'udzubika minan nar. Nah, itu kan kita baca Fatihahnya belum selesai. Tapi si imam baca ayat tentang azab, kita dianjurkan untuk meminta ampun. Maka kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya baca ayat itu, baca ayat yang Al-Ghasyiyah itu. Yang kita baca Allahumma inni a'udzubika minan. Kemudian disambung. Nah, ini dipisah nggak apa-apa karena kesunahan. Ini sunnah nggak apa-apa. Atau di akhir surah Ghasyiyah itu inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ada orang sebagian baca Allahumma hasibni hisaban yasira, atau ada yang baca Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Jadi ada yang baca Allahumma hasibni hisaban yasira, ada yang baca Allahumma adkhilnal jannah bighairi hisab. Nah, kita baca Fatihah masih di saat itu. Imam baca itu, kita masih baca Fatihah. Belum selesai Fatihah kita. Nah, kita baca itu. Entah Allahumma hasibni hisaban yasira atau Allahumma adkhilnal jannah bighairi hisab. Selesai baca itu, sambung lagi Fatihahnya. Nah, itu kalau kayak gitu enggak apa-apa. Di sela-sela itu karena kesunahan. Ya. Atau ketika misalnya baca Fatihah berbarengan sama imam. Ketika imam baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, kita baca juga Fatihah langsung. Apa hukumnya? Enggak apa-apa. Hukumnya enggak apa-apa, itu makruh. Jadi, tapi kalau itu bisa kita baca setelah setelah imam baca Fatihah, baca ayat, kita baca Fatihah. Tatarannya seperti itu. Tapi ketika tarawih itu kan biasanya agak cepat imamnya karena waktunya. Nah, kita nggak apa-apa baca Fatihah di situ. Nah, ketika kita baca Fatihah, imamnya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca Fatihah dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, imamnya waladdallin. Kita baca apa? Amin. Kita belum selesai Fatihah, kita baca amin. Amin. Nah, kemudian diteruskan Fatihahnya. Seperti itu. Enggak apa-apa. Atau sujud sahwi, sujud sajadah, sujud tilawah. Ketika baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya wasjud waqtarib, sujud tilawah. Maka kita sujud juga, dipisah dengan sujud ini. Sujud, bangun dari sujud, lanjut Fatihahnya, seperti itu. Atau warraddi alaih. Kita baca Fatihah, imamnya membacanya
eh, apa? Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana. Itu bolak-balik imamnya. Nah, ini kita lagi baca Fatihah, bacaan posisinya lagi baca Fatihah. Ya kita kan dianjurkan untuk membetulkan imam. Maka kita baca lakum dinukum waliyadin. Imamnya selesai, kita selesaikan Fatihahnya seperti itu. Atau ketika imam baca ayat lupa, diam, kita betulkan. Kita betulkan. Makanya jangan sembarangan belakang imam tuh. Fatihahnya sini au salat belakang imam. Imamnya guru abror, baca surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah. Ini guru abror misalnya seandainya lupa, insya Allah Sidin ini mudah-mudahan Allah jaga hafalan Sidin ini. Seandainya lupa Sidin, itu yang di belakang imam apa ndak kalang kabut kah? Jadi kalau imamnya lupa ayat, kita itu boleh menegurnya ketika imam diam. Kalau imam masih baca aja terus tidak apa-apa, biarkan aja. Tapi ketika imam sudah diam, lupa, nah, baru kita mengingatkan seperti itu. Jadi kalau disela-selai, tadi kan syaratnya tidak boleh disela-selai. Tapi kalau diselingi atau disela-selai atau dipisah dengan yang lain, karena sebab sesuatu yang disunnahkan, kayak amin atau ta'awud. Ta'awud itu meminta ampun atau minta perlindungan di ayat yang imam baca tentang azab. Ya. Atau soal rahmah, minta rahmat dari Allah. Kayak juga di surah Al-Qari'ah. Apa terakhirnya? Wa fi wa ma adraka ma hiya narun. Kita itu disunahkan nas'alukal afwa wal afiyah. Nas'alukal afwa wal afiyah. Itu kita lagi baca Fatihah, imam membaca itu. Kita enggak apa-apa, nas'alukal afwa wal afiyah. Seperti itu. Atau diseling-selingi dengan sujud tilawah. Boleh, nanti berdiri sambung lagi Fatihahnya atau ketika membetulkan imam. Mungkin sampai sini dulu. Ada 4 rukun, 4 syarat. Kalau di matan baru 2 kita bahas. Kalau masuk syarat ada 4 berarti. Mudah-mudahan bisa diamalkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk ulun pribadi dan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan faham oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita doakan untuk mungkin keluarga kita, guru-guru kita ya. Bapak saya lagi sakit makanya nggak keluar. Guru Jali juga kurang enak badan, lagi musim-musim sakit ini. Ya kita doakan mudah-mudahan berkat para habaib, berkat para guru-guru ini, keluarga kita yang sakit Allah angkat penyakit mereka, Allah sembuhkan, mudah-mudahan disehatkan kembali dan bisa berkumpul lagi bersama kita di majelis-majelis di Bengalan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.